lokal Nusa Tenggara Timur mulai dipenuhi. Itu yang penting. Dan mari kita doakan, kita memberikan apresiasi dukungan karena banyak sana baik NTT. Oke. Terima kasih banyak. NTT seperti apa? Ya, yang pertama kita tentunya seluruh produksi yang ada harus kita mampu untuk menuju end product. Jadi kita coklat, kopi, kelor, rumput laut, semua harus menuju end product. Karena itulah membuat kita value added kita makin tinggi, makin kuat dan ekonomi kita makin kuat. Kalau kita hanya ekspor bahan baku, kita tidak akan sampai pada kekuatan ekonomi real yang kuat. Dan sore hari ini secara bertahap tentunya saya yakin dengan sudah mulainya factory yang terbatas ini, kita harapkan Pak Hengki punya kebun yang besar, tinggal kita pindahin saja factory ini ke sana dengan dukungan pemerintah tentunya listrik dan macam-macam, dia akan menjadi factory yang sangat kuat, sangat baik dan untuk memenuhi kebutuhan NTT tentu. Kalau sistem pembesarannya apakah dia harus terkoneksi atau memang dia pihak ke pihak? Enggak, ini yang sekarang ini contoh ke Pak Hengki, dia punya perkebunan sehingga pemerintah akan mendorong agar nanti factory seperti ini tidak ada di kota saja, di kota akan ada toko untuk menjual hasil produk, tapi factory akan ada di perkebunan. Nah, nanti diharapkan dengannya Pak Hengki sudah mulai, teman-teman pengusaha lain akan juga ikut terlibat, tapi tidak gampang untuk memulai sesuatu yang baru, tidak gampang. Roh, semangat, dan satu kesatuan gerak dengan tim kerja di lapangan itu menjadi kekuatan dan modal terbesar yang dimiliki Provinsi NTT hari ini dengan Pak Hengki dan keluarga. Karena itu tidak gampang membangun seperti ini. Bagi orang yang bukan dunia usaha mungkin melihat gampang, tapi bagi saya pribadi yang hidup dalam dunia usaha, ini pekerjaan dengan hasil hari ini menunjukkan bahwa ada kerja keras, ada pengorbanan, ada penderitaan, dan ada keyakinan di sana untuk membangun sebuah perusahaan seperti ini. Dukungan real pemerintah Provinsi NTT seperti kita apa? akan menyiapkan seluruh infrastruktur baik kita listrik, jalan, air untuk mendukung industri ini bisa berjalan dengan baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Guru. Oleh Pak Gubernur ini, tentunya harapan masyarakat NTT sangat membutuhkan suara Bapak dalam kaitan dengan edukasi publik. Suara Bapak seperti apa? Iya, jadi ya itu bahwa kami maksudnya kalau dari produksi itu anak bantu saya. Kalau ini dari sisi mana? Dari sisi kepemilikan, ya Bapak juga selaku pengusaha dan pemilik. Nah, tentunya juga dari berbagai elemen itu dukungan Bapak terkait dengan pembangunan ekonomi, tentunya Bapak juga tanggung jawab penuh terhadap itu. Ya, jadi saya kan sering kalau ada undangan dari dinas-dinas mengenai investasi, walaupun saya sudah ada, tapi saya ikut untuk menjadi contoh bagi pengusaha lain yang supaya modalnya disisihkan untuk bisa kerja investasi yang lain lagi. Begitu, jangan hanya kerja proyek saja, tapi mesti betul-betul terobosan kepada komoditi yang bisa mengangkat nama daerah dan untuk menyerap tenaga kerja yang banyak. Itu harapan saya. Sehingga sering kalau ada undangan seminar, undangan apa saja saya hadir. Gubernur dari sejak Fernandes sampai dengan Pak Liburaya sampai dengan sekarang, kalau ada undangan ke investasi mana saya ikut supaya memberi contoh kepada pengusaha lain supaya kita betul-betul harus investasi. Nah itu. Tentunya dalam kaitan dengan ini program berkelanjutan dan bahan dasar atau bahan bakunya itu sungguh-sungguh harus dipersiapkan. Oh ya, kalau yang sekarang ini dia kan kapasitas sementara 1 bulan hanya sekitar 1 ton. Kalau kita pun kan hampir 300 ton siap 1 ton. Jadi masih terlalu banyak. Lahan perkebunan yang sekarang berapa luas? Kalau di Sumba kan 815 hektar. 815 hektar. Kalau di Malaka 85. Kalau di Alas itu saya tanam tanaman hutan. Coklat yang di Malaka Coklat di Malaka sama dari pinang. 2 kebun itu bisa menghasilkan berapa banyak? Ya, yang itu di Sumba itu kan antara 240 atau 50 sampai 300. Malaka sedikit, itu agak menurun. Itu dulu 40, sekarang hanya paling 5 sampai 10 menurun. Mungkin rencana akan membuka lagi.
sementara ini memang belum, karena kita masih fokus yang ini factory. Nanti kalau memang factory-nya sudah jalan bagus ya kita bisa tingkatkan lagi yang kebun yang sudah ada. Kita tingkatkan dia punya pohon peremajaan pakai sambung samping atau sambung pucuk, itu dia punya hasil lebih banyak lagi. Jadi tidak perlu cari keluar lagi, tapi kita dengan cara sambung pucuk, sambung samping peremajaan, jadi produksi bisa naik lagi. Nah, begitu. Dari untuk membuka pabrik olahan coklat Sunda seperti apa? Ya, kita berdoa bersama kalau memang yang ini jalan, terutama luar negeri jalan, ya tentu kita akan buka. Kan kita harus uji coba yang jual dalam 1 tahun, kita lihat bagaimana. Tentu ini juga mesti perlu perbaiki, misalnya ada yang kurang kita sempurnakan. Lantas kalau memang peluang bagus ya kita buka di situ. Gitu. Tidak masalah, bahkan sudah secara dunia sudah dibawa ke Prancis, sudah dites di negara-negara. Dan dari sisi aturan regulasi sudah tidak dipersoalkan lagi terkait dengan produk ini. Karena dulu mereka produksinya masih di Bandung kalau tidak salah. Ya, nah sekarang ini mereka sudah bikin sendiri. Ya. Sementara kita dampingi untuk bagaimana supaya produksinya dari sisi pengawasan kita BPOM-nya seperti apa? Apakah dukungan realnya seperti apa? dukungan realnya kami mendampingi dan kita komunikasi langsung dengan ini. Ada hambatan di mana kita berikan masukan untuk segera ditindaklanjuti.